Putra Yunitias nomor absen 24. Saya Putri Ramadhani dari absen 25. Saya Yolanda Anggraini dari absen 33. Pengertian chordata. Chordata adalah sekelompok hewan vertebrata dan beberapa binatang yang mirip invertebrata yang memiliki ciri-ciri yang serupa. Semua anggota kelompok ini pada suatu saat dalam kehidupan mereka memiliki natokorda, tali syaraf dorsal, berongga, celafaring, endostel, dan ekor berotot yang meliputi anus. Animalia ini memiliki ciri-ciri multiseluler, heterotrof, eukariotik, dan tidak memiliki dinding sel. Animalia dikelompokkan dalam dua golongan besar, yaitu invertebrata yang meliputi Porifera, Coelenterata, Platyhelminthes, Nemathelminthes, Annelida, Mollusca, Echinodermata, dan vertebrata meliputi Arthropoda dan satu film yaitu chordata. 4 karakteristik chordata. Yang pertama, natokor. Natokor memiliki tulang rawan yang akan berkembang menjadi tulang belakang pada vertebrata. Yang kedua, memiliki tali saraf yang kemudian berkembang menjadi sumsum tulang belakang pada vertebrata. Ketiga, celafaring yang membentuk insang pada ikan dan membentuk sistem penyaringan makanan pada chordata lainnya. Keempat, memiliki korpus anal yang memanjang ke belakang. Klasifikasi chordata. Film chordata terbagi menjadi 3 subfilum, yaitu Cephalochordata, Euchordata, dan vertebrata. Urochordata dan Cephalochordata digolongkan ke dalam kelompok chordata yang bertengkorak atau disebut Archania atau bisa disebut Prochordata. Cephalochordata atau bisa disebut lancelet. Lancelet memiliki bentuk menyerupai ikan, namun tidak memiliki sirip transparan, memanjang seperti pisau, dan ukuran tubuhnya lebih kecil. Karena tubuhnya seperti pisau, maka hewan ini dinamakan lancelet. Lancelet hidup dengan mengubur tubuhnya di dalam pasir di dasar laut tropis. Hanya memperlihatkan bagian kepala saja. Hewan ini menggunakan tentakelnya untuk membawa makanan ke dalam mulutnya. Urochordata atau bisa disebut tunicata. Hewan ini hidup di laut secara mandiri atau parasit. Fase larvanya biasanya memiliki 4 struktur chordata, sementara pada fase dewasanya, meskipun tunicata diklasifikasikan sebagai chordata, mereka telah kehilangan natokor, tali syaraf dorsal, dan ekor pos anal, tapi mereka telah memiliki celafaring. Kebanyakan tunicata adalah hermafrodit. Tunicata memakan plankton dan detritus. Contoh Mergula sp, Botrylus sp. Kelas Pisces. Pisces merupakan hewan akuatik bernapas dengan insang. Kadang-kadang terdapat gelembung renang atau gelembung udara sebagai alat bantu pernapasan. Otak terbungkus oleh kranium atau tulang kepala, berupa tulang rawan atau tulang keras. Darah Pisces mengalir dari jantung melalui insang menuju ke seluruh jaringan tubuh dan kembali lagi ke jantung. Kelas amfibia. Kelas ini meliputi 4.000 jenis binatang yang menjalani tahap larvanya di dalam air dan setelah dewasa hidup di daratan. Oleh karena itu disebut amfibia. Amfibia biasanya harus kembali ke air ketika akan kawin dan bertelur. Kebanyakan amfibia dewasa memiliki kulit lembab yang berfungsi membantu paru-parunya yang kecil dan tidak efisien dalam pertukaran gas. Amfibia mengeluarkan telurnya ke dalam air ketika melakukan fertilisasi atau pembuahan eksternal. Seperti yang terjadi pada ikan, biasanya telur amfibia tidak dilindungi oleh suatu cangkang tetapi dilindungi oleh suatu lendir. Contoh spesies amfibia antara lain kodok atau bisa disebut bufo marmus, katak hijau atau bisa disebut rana pipiens, dan salamander atau bisa disebut axolot. Pada amfibi, jenis kelamin terpisah dan pembiakan bersifat ovipar atau bertelur. Orde-orde dalam amfibi. Ciri-ciri amfibia. Amfibi merupakan satu-satunya vertebrata yang mengalami metamorfosis lengkap.
Telur biasanya diletakkan di dalam air atau lingkungan lembab dan dibuahi secara eksternal. Berkulit halus, tipis, berbulu, berpori. Kulit mengandung kelenjar lendir dan kelenjar racun. Amfibi adalah hewan berdarah dingin, tidak seperti hewan berdarah panas yang mengatur suhu tubuh secara internal. Amfibi mengatur suhu tubuh dari luar tubuh mereka. Jantung berdiri dari 3 ruang, 2 atrium, 1 ventrikel. Respirasi dapat secara berpisah atau dalam kombinasi paru-paru, kulit, dan insan. Memiliki peredaran darah tertutup, kakinya memiliki selaput anggota badan memiliki ukuran yang bervariasi dengan anggota bagian depan lebih kecil dari anggota bagian belakang. Kelas reptilia umumnya Poikilotrem. Reptilia disebut juga sebagai binatang melata. Melata merupakan cara berjalan dengan menempelkan perut ke tanah. Reptilia berdiri atas kurang lebih 6.000 jenis hewan, meliputi ular, kadal, kura-kura, dan buaya. Berbagai fakta mengenai reptilia, seperti mengapa kadal memutuskan ekornya, dan mengapa bunglon dapat berubah warna dikupas tuntas pada buku seri anatomi hewan, buaya, dan reptilia lainnya. Ciri-ciri reptilia: kulitnya dipenuhi oleh sisik, memiliki darah dingin, bernapas dengan paru-paru, bertahan diri dengan mendesis, menyerang menggunakan bisa, menyamarkan diri, dan menghindar-markan amfi. Merupakan hewan vertebrata alias memiliki tulang punggung. Manfaat kordata: meskipun dapat dimakan, namun kordata yang tidak bertulang belakang bukanlah sumber makanannya signifikan bagi manusia. Manfaat hewan ini yang terutama adalah menyediakan petunjuk asal-usul vertebrata dari sudut pandang evolusi. Selain itu, tunicata mengandung bahan kimia yang unik dan beberapa dapat dimanfaatkan sebagai obat. Kordata juga dimanfaatkan sebagai sumber bahan makanan, misalnya daging atau telur ayam dan susu sapi. Sebagai bahan baku industri tekstil, misalnya pemanfaatan rambut domba untuk dijadikan wool sebagai objek penelitian, misalnya mamalia sebagai burung peliharaan, misalnya kucing, kelinci, atau burung. Namun beberapa data juga ada yang merugikan manusia seperti tikus yang dapat menjadi hama tanaman pertanian. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kata atau pengucapan yang salah. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.